Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ahmad BJ. Kali ini saya akan membacakan modul pembelajaran jarak jauh mata pelajaran seni budaya kelas 7 semester genap. Baik, sekarang kita akan masuk pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran mengikuti kegiatan pembelajaran, Ananda diharapkan dapat yang pertama mengamati beberapa ragam hias dari berbagai daerah. Ananda dapat menganalisis konsep ragam hias. Kemudian yang kedua, mengamati beberapa ragam hias dari berbagai daerah. Ananda dapat menyimpulkan ciri-ciri ragam hias dengan tepat. Bagian selanjutnya yaitu aktivitas 1, menganalisis konsep ragam hias. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber dayanya yang sangat melimpah. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Banyaknya jumlah pulau menjadikan Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku yang mendiami banyaknya pulau tersebut. Setiap suku memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri dalam melestarikan adat istiadat dan budayanya. Salah satu hasil karya dari banyak suku yang ada di Indonesia adalah karya ragam hias dan ornamen. Masing-masing daerah dengan suku bangsanya menghasilkan ragam hias dan ornamen yang berbeda pula. Sekarang Ananda bisa memperhatikan dan mencermati 3 motif ragam hias di bawah ini. Ada gambar A1 atau 1A, kemudian ada gambar 1B, yang jelas 1A dengan B berbeda, kemudian ada gambar 1C. Setelah Ananda mengamati dan mencermati ragam hias di atas, silahkan Ananda tuliskan tanggapannya tentang pewarnaan dan pola ragam hias dari ketiga ragam hias tersebut. Ya, jadi Ananda bisa mengisi perbedaan gambar 1A, kemudian gambar 1B, kemudian gambar 1C. Ananda bisa mengisi kolom-kolom tersebut. Dari apa yang Ananda cermati dan bandingkan pada ketiga ragam hias yang berasal dari 3 daerah tersebut, bisa dikatakan bahwa penggunaan dan pengelolaan warna yang begitu matang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan ragam hias dengan warna yang sangat indah dan menarik. Karya ragam hias
Yang Ananda cermati ini baru sebagian kecil saja karena masing-masing daerah memiliki lebih dari satu ragam hias. Di samping pemilihan warna yang tepat, pemilihan pola hias pun juga harus tepat sehingga menghasilkan ragam hias yang merupakan ciri khas dari daerah masing-masing. Setelah Ananda mencermati dan membandingkan dari ketiga ragam hias di atas, silakan Ananda menuliskan tanggapannya tentang bentuk motif ragam hias dan asal ragam hias tersebut. Ya, jadi Ananda kembali bisa menyiapkan buku latihan dan mengisi gambar 1A, gambar 1B, gambar 1C tentang motif ragam hias dan asal motif ragam hias. Ya. Jadi selanjutnya, ragam hias adalah salah satu hasil karya seni rupa yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menghias suatu produk sehingga produk tersebut menjadi lebih indah dan bermakna. Selain itu, ragam hias juga bisa menjadi ciri khas yang menjadi identitas suatu daerah. Misalnya ragam hias cendrawasih. Ya, tentunya cendrawasih itu banyak di Papua. Selanjutnya ragam hias singo barong. Ya, itu berasal dari Bali dan masih banyak lagi ragam hias lainnya. Selain untuk memenuhi unsur keindahan dan ciri khas suatu daerah, ragam hias juga memiliki makna simbolik. Misalnya ragam hias ulam sari emas dari Bali memiliki makna simbolik, yakni kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan yang hidup di pinggiran pantai. Selanjutnya, setelah Ananda mencermati dan membandingkan dari ketiga ragam hias di atas, silakan Ananda menuliskan tanggapan tentang penerapan ragam hias tersebut. Ya, di bawah lagi ada kolom yang mau diisi tentang gambar 1A, gambar 1B, gambar 1C yang tentang penerapan ragam hias dan ciri ragam hias, ciri-ciri ragam hias. Ya, jadi silakan isi buku latihannya dan jawab pertanyaan di kolom ini, kolom gambar ini. Dalam abad komunikasi seperti sekarang ini, dengan sangat derasnya pengaruh mancanegara serta beratnya tantangan yang harus dihadapi, maka akan sangat berpengaruh pada usaha Ananda melestarikan budaya sendiri yang merupakan warisan leluhur Ananda. Sebagai generasi muda harapan bangsa, Ananda harus dapat
menyaring terhadap pengaruh-pengaruh yang akan membawa Ananda pada kehidupan yang konsumtif tanpa memperhatikan asal-usul barang serta budaya yang Ananda gunakan dan kembangkan. Ananda tentunya mempunyai kemauan yang kuat untuk memakai produk sendiri, mencintai dan mengembangkan budaya sendiri. Pengenalan ragam hias sekaligus pembinaan untuk bisa menciptakan ragam hias sebagai salah satu warisan budaya bangsa sangat diperlukan. Hal ini dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kecintaan terhadap karya seni ragam hias Nusantara. Berbagai daerah yang ada di Nusantara, masyarakatnya mengembangkan kebudayaan daerah yang juga merupakan bagian dari kebudayaan Nusantara. Selanjutnya, kajian berbagai ragam hias dan ornamen Nusantara tidak hanya diperlukan oleh mereka yang menekuni seni rupa, melainkan pentingnya sebagai dokumen dan penyebar luasan warisan budaya bangsa kepada siapa saja yang harus meningkatkan apresiasi karya bangsa. Pada akhirnya ragam hias juga dapat dikembangkan. Ya, inilah salah satu aktivitas pembelajaran pertama tentang menganalisis konsep ragam hias. Ya, jadi Ananda bisa menjawab beberapa kotak yang harus mau diisi. Oleh karena itu, dengan selesainya materi yang saya baca, semoga bermanfaat dan saya ucapkan selamat belajar dan jangan lupa di subscribe, karena dengan di subscribe kalian tidak akan ketinggalan video-video selanjutnya. Oleh karena itu saya akhiri dengan ucapan selamat belajar.